Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kita ketemu lagi di mata kuliah Mekanika Fluida. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penurunan tekanan dan rugi-rugi aliran head. Ini nanti kita bagi menjadi 3 bagian atau 3 segmen, yaitu bagian 1, 2, dan 3. Nah, kali ini kita masuk di bagian pertama. Pada suatu aliran fluida melalui pipa, itu selalu terjadi penurunan tekanan atau pressure drop yang dinotasikan dengan delta P. Delta P atau pressure drop adalah selisih tekanan antara dua titik, yaitu antara titik 1 dan 2 pada bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ini. Jadi selisih antara posisi di titik 1 dengan di titik 2 ini. Nah, kalau pressure drop ini dinyatakan dengan tinggi kolom fluida ekuivalen, maka besaran ini nanti disebut dengan head losses yang diberi notasi dengan HF. Jadi hubungan antara HF dan delta P adalah HF sama dengan delta P dibagi gamma atau dibagi berat jenis fluida yang mengalir. Atau bisa juga dinyatakan dengan delta P dibagi dengan rho G. Karena berat jenis adalah rho dikalikan G. Nah, dalam pembahasan ini, maka akan terjadi dua macam losses, yaitu major losses dan minor losses. Major losses atau rugi-rugi aliran mayor, ini yang terjadi pada pipa lurus. Penyebabnya adalah gesekan antara fluida dan dinding pipa. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Untuk kasus ini, untuk rugi-rugi mayor, maka kita gunakan persamaan Darcy-Weisbach. Sedangkan di minor losses itu terjadi pada pipe fitting, ya misalnya pada elbow, valve, reducer, dan lain-lain. Nah, penyebabnya adalah perubahan arah aliran. Jadi pada tiap fitting itu, maka alirannya akan berubah aliran. Nah, penyelesaiannya nanti menggunakan persamaan untuk pipe fitting. Nah, untuk rugi-rugi mayor atau rugi-rugi pada aliran melalui pipa, maka nanti akan kita bahas masing-masing untuk aliran laminer dan aliran turbulen. Yang membedakan nanti adalah bagaimana cara menentukan faktor gesekan atau friction factor dari persamaan Darcy-Weisbach, di mana pada aliran laminer itu nanti kita gunakan persamaan Hagen-Poiseuille, sedangkan untuk aliran turbulen itu kita gunakan diagram Moody. Oke, sekarang kita bahas yang rugi-rugi mayor. Seperti tadi dijelaskan, nanti kita akan menghitung rugi-rugi mayor atau rugi-rugi aliran pada pipa lurus ini menggunakan persamaan Darcy-Weisbach. Nah, bentuknya seperti ini. Di delta PL atau pressure loss ini adalah sama dengan F kali L per D kali rho kali kecepatan rata-rata kuadrat dibagi 2. Nah, rho V kuadrat per 2 ini disebut dengan dynamic pressure atau tekanan dinamis. Nah, kalau dinyatakan dengan head loss HL, dan ini tinggal delta PL-nya ini dibagi dengan rho G atau dibagi dengan gamma. Sehingga kita dapatkan HL sama dengan F L per G V rata-rata kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, F ini disebut dengan Darcy-Weisbach friction factor, atau ya singkatnya disebut dengan faktor gesekan atau friction factor. L itu adalah panjang dari alirannya dan D itu adalah diameter dalam dari pipa. Ini kalau alirannya melalui pipa sirkuler. Tetapi kalau pipanya tidak sirkuler, jadi tidak berbentuk lingkaran gitu penampangnya, maka diameter
Jadi D itu adalah diameter hidrolik. Diameter hidrolik adalah diameter dari suatu aliran yang melalui penampang yang bukan lingkaran atau melalui pipa dengan penampang lingkaran tapi alirannya tidak penuh. Nah, ini ada perhitungannya nanti. Nah, dua persamaan ini, pressure loss maupun heat loss ini, dua-duanya ini dapat digunakan untuk aliran yang laminer maupun turbulen pada pipa sirkuler maupun non-sirkuler, pipa dengan permukaan halus atau licin ya, maupun yang kasar. Jadi persamaan Darcy-Weisbach ini dapat digunakan untuk semua kasus aliran pada pipa yang lurus. Nah, ini sedikit kita review ulang. Ini yang sebelah kiri ini aliran laminer, ini distribusi kecepatannya seperti ini. Jadi lebih parabolik, sedangkan yang sebelah kanan itu untuk aliran turbulen itu lebih merata. Nah, sekarang kita diskusikan bagaimana cara menentukan nilai faktor gesekan atau F itu. Untuk aliran laminer itu adalah aliran yang bilangan Reynolds-nya itu lebih kecil dari 2300. Ini kalau untuk pipa yang sirkular, maka F sama dengan 64 dibagi dengan bilangan Reynolds-nya. Ya, jadi untuk penampang pipa yang seperti ini. Ini yang kita sebut tadi ya dengan persamaan Hagen-Poiseuille. Nah, bagaimana kalau tidak sirkular? Kalau tidak sirkular atau non-sirkular, maka tergantung dari bentuk penampangnya, yang kedua tergantung dari aspek rasionya. Jadi kalau di sini aspek rasio itu adalah A dibagi B. Maka friction faktornya itu kita dapatkan dengan ini. Ya. Jadi tergantung dari bentuk geometrinya dan aspek faktor. Nah, sekarang untuk aliran yang turbulen. Aliran yang turbulen ini faktor gesekannya dicari dengan menggunakan diagram Moody. Nah, untuk menggunakan diagram Moody maka dibutuhkan data-data sebagai berikut. Yang pertama, kekasaran dinding pipa atau diberi notasi epsilon. Kekasaran dinding pipa itu tergantung dari materialnya atau bahan pipanya apa. Kemudian diameter dalam bagian pipa. Nah, dari dua besaran ini nanti bisa kita dapatkan yang disebut dengan relative roughness atau kekasaran relatif, yaitu epsilon dibagi dengan D. Kemudian besaran yang berikutnya yang digunakan untuk membaca diagram Moody adalah bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds itu dapat dihitung dengan ini ya. Bisa rho VD dibagi mu, viskositas dinamik, atau VD dibagi nu, viskositas kinematik. Jadi ini kalau menggunakan viskositas kinematik. Bilangan Reynolds itu adalah rasio atau perbandingan antara gaya inersia terhadap gaya viskosnya. Nah, tadi ada besaran yang namanya kekasaran ya, yang tergantung dari materialnya. Nah, ini ada tabelnya untuk beberapa bahan pipa, mulai dari gelas atau kaca ya, lalu plastik. Nah, ini termasuk dalam smooth pipe. Jadi kekasarannya dianggap 0, walaupun mungkin ya tidak 0 ya, tapi dianggap 0. Kemudian bahan-bahan yang lain ini ada tabelnya sampai dengan komersial steel atau baja komersial. Nah, khusus untuk yang bilangan Reynolds-nya itu 10,6 dan dinding pipanya itu halus, maka dari relative roughness tadi
itu bisa langsung ditentukan friction faktornya dengan tabel ini yang sebelah kanan ini. Lalu bagaimana dengan yang bilangan Reynolds-nya tidak 10⁻⁶, lalu pipanya juga tidak halus sekali, maka digunakan diagram Moody semacam ini. Nah, diagram Moody kalau kita perhatikan, ini sumbu horizontalnya ini adalah bilangan Reynolds, kemudian sumbu vertikal yang di sebelah kanan itu adalah relative roughness tadi, ya epsilon per D. Ini garis-garis relative roughness konstannya itu adalah garis-garis yang horizontal terus melengkung ke atas ini. Jadi kalau kita tarik ke kiri sini itu lurus ini yang melengkung ke atas ini. Itu ya. Kemudian di sumbu vertikal sebelah kiri itu adalah F atau friction factor yang kita cari. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat satu contoh ya, misalnya bilangan Reynolds-nya 9 kali 10⁻⁵ dan relative roughness-nya adalah 0,002. Maka cara membacanya seperti ini. Jadi kita cari bilangan Reynolds 9 kali 10⁻⁵. Ini yang perlu diperhatikan bahwa sumbu horizontal, sumbu bilangan Reynolds ini skalanya adalah logaritmik, tidak linier. Jadi harus hati-hati dilihat itu angka-angka itu dikalikan 10 pangkat berapa, 10 pangkat berapa, 10 pangkat berapa gitu ya. Jadi kita dapatkan ini ya, kita bilangan Reynolds-nya 9 kali 10⁻⁵ di situ. Kita tarik ke atas, kemudian garis relative roughness 0,02 itu kita dapatkan di sini. Ini ya, 0,02 berarti garisnya adalah yang ini. Ya, maaf yang ini, yang ini ya, yang tebal itu. Itu kita tarik ke kiri lalu ketemu di satu titik. Jadi perpotongan antara garis yang dari bawah tadi dengan garis yang dari kanan ketemu di titik itu. Nah, dari titik itu lalu ditarik ke kiri horizontal lurus. Nah, di situ maka kita dapatkan F-nya itu atau friction faktornya. Nah, dari data tadi maka kita dapatkan F-nya adalah 0,0255. Itu F yang kita baca dari diagram Moody. Nah, terima kasih Anda telah belajar dengan tekun dan runtut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.